Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Bertemu lagi ya, dalam video kali ini kita akan membahas soal tryout matematika yang tanggal 23 Maret 2021 kemarin. Semoga harapannya adalah anak-anak besok hari pas tanggal 5 hingga tanggal 8 itu dipermudah dalam menghadapi ASPD ya. Semoga nilainya bagus-bagus, hasilnya memuaskan dan bisa diterima di SMA yang dicita-citakan. Oke, kita lanjut nomor 16. Seperti ini soalnya anak. Ini ya. 2 orang dewasa dan 2 anak-anak itu tuh harganya 140.000 ya. Nah, seandainya orang dewasa ini kita simbolkan X ya. Misalnya orang dewasa ya, orang dewasa itu X ini adalah orang dewasa. Terus Y itu adalah anak-anak. Jadi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak itu 140.000. 1 orang dewasa dan 3 anak-anak itu 130.000. Nah, ini kan semuanya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kan 2 orang dewasa maka 2x. 2x ditambah 2 anak-anak maka 2y ya. 2y harganya berapa? 140.000. 140.000. Kemudian 1 orang dewasa maka x ditambah dengan 3 anak-anak maka 3y. Hasilnya adalah 130.000. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini kan kita harus mengeliminasi y atau x sama saja ya. Nah, semuanya boleh X dulu atau Y dulu. Nah, caranya gimana ini? Nah, biar mudah ya, biar mudah ini semuanya dijadikan, yang atas ini jadikan dibagi 2 ya, ini dibagi 2. Sehingga yang ini tetap ya, atau juga 1 sama aja. Nah, hasilnya ini berapa ini jadinya? Ini jadinya adalah, karena semuanya dibagi 2, maka X plus Y jadinya 140.000 bagi 2, 70.000. Nah, yang ini tetap X plus 3Y sama dengan 130.000. Nah, ini dikurangi. Nah, dalam mengurangi boleh atas kurangi bawah atau bawah kurangi atas sama saja ya. Saya sukanya yang bawah kurangi atas. Maka nih 3Y kurangi Y, 2Y. Ini habis ya, nggak usah tulis. Sama dengan 130 kurangi 70.000 berapa? Yaitu 50. Berapa anak? 60.000 ya, 60.000. Nah, Y-nya berapa? Oh, berarti Y-nya 30.000. Oh, berarti yang Y-nya ini 30.000. Nah, kita masukkan yang ini saja ke dalam substitusi ke sini. Maka Y-nya diganti 30.000. Jadi berapa itu? Jadi ini kan masukkan di sini boleh ya. Misalnya ini X ditambah 3Y kali Y. Y-nya 30.000 maka 90.000. Sama dengan berapa? 130.000. Nah, berarti X-nya berapa? Ya, X-nya 40.000. Nah, ketemu nih. Nah, yang ditanyakan adalah 2 orang dewasa dan 3 anak-anak. 2 orang dewasa maka 2X ditambah 3Y. Nah, itu berapa? X-nya kita tahu ya, anak-anaknya. X-nya adalah 40.000. 40.000 kali 2, 80.000. Maka ini ditulis bisa seperti ini. 80.000 ditambah 3Y. Y-nya berapa? 30. Maka 3Y kali 30 yaitu 90.000. Jadi totalnya adalah 170.000. Ketemu. Jawabannya adalah yang A. Gimana? Mudah bukan? Insyaallah anak-anak pasti bisa ya. Terus lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 17. Seperti ini anak-anak. Ini ya, nomor 17. Jadi nilai diskriminan dari X kuadrat dikurangi 18X plus C yaitu adalah 0 ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat itu berapa? Nah, ini karena D-nya sama dengan 0 maka dia mempunyai akar yang kembar ya. Nah, nanti akarnya berapa itu? Maka kita cari. Padahal kita tahu ya, nilai diskriminan itu rumusnya apa anak-anak? Ini kan diskriminan sama dengan D, B kuadrat min 4AC ya kan? Nah, karena seperti ini maka kita masukkan nih X, langsung dicari ya D-nya. Ini kan sama bisa ditulis seperti ini. B kuadrat maka negatif 18 dikali kuadratkan. Berarti berapa? 18 kuadrat sama dengan 324. Positif ya karena dia negatif kalau negatif. Maka 324
dikurangi 4A, A nya 1, C nya tetap C, maka 4C. Ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang ditanyakan adalah ini ya, yang diketahui. Nah, sehingga caranya gimana? Maka kita bisa menuliskan ini. Jadi 3, 2, 4 itu sama dengan 4C, ya kan? Karena dia dikurangi berapa yang sama dengan 0, maka C ini berapa? Ya 3, 2, 4 dibagi 4. Berapa anak-anak? 81. Nah, karena sudah ketemu 81, maka C-nya itu sama dengan 81 ini. Masukkan di sini ya. Jadi C-nya itu 81. Nah, kita masukkan dalam soal tadi, maka jadi X kuadrat ya dikurangi 18X ditambah 81. Nah, ini itu akarnya berapa? Ini X ya, X. Berapa kalau dijumlahkan, kalau dikali 81, kalau dijumlahkan negatif 18, yaitu negatif 9. Nah, otomatis X minus 9 sama dengan 0, maka X-nya harus 9. Jawabannya yang B. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya, insya Allah anak-anak pasti bisa. Terus kita lanjut soal nomor 18, mudah ya. Lanjut nomor 19 saja. Oke anak-anak, kita lanjut nomor 19. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar yang mana? Nah, kita bisa menghitung ini. Nah, kita harus menggunakan rumus segitiga maupun sudut pelurus ya. Perhatikan di sini. D itu sehadap dengan 62, maka otomatis D ini 62 ya, 62 di sini. Nah, dalam segitiga itu semuanya kalau dijumlahkan sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Ini sudah ada 51 dengan 62. 51 tambah 62 itu berapa? 113. Nah, biar jadi 180, maka ditambah berapa? Ditambah 50. 50 berapa anak? 50. Ayo berapa? Biar jadi 180, maka ditambah 67 ya, 67. Maka C-nya itu adalah 67. Nah, dalam sudut pelurus A tambah 51 itu harus 80 derajat, maka 180 derajat dikurangi 51. Karena A ditambahin itu sudut lurus ya anak-anak, maka dia 180. Nah, ini kalau dikurangi berapa ini? Kalau dikurangi adalah berapa ini? 9, terus 17 kurangi 5, 129. Jadi A-nya itu 129. Nah, habis itu kita nyari B. 62 tambah B tambah C ini harus 180 derajat. Karena apa? Karena dia sudut pelurus. Maka 180 derajat dikurangi 62 tambah 67 berapa? Nah, 129 ya kan? 129. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya otomatis 51. Nah, pernyataan yang benar adalah nilai A itu 129, ini benar. Nilai B 51, benar ya. Nilai C 62, bukan ya, harusnya 67 ya, ini keliru. Nilai D 67. Oh, 62 ini, maka balik ya. Maka otomatis yang benar adalah 1 dan 2. Nah, kuncinya adalah seperti ini harus bisa hafal, yaitu sudut sehadap, sudut berpelurus, dan besar sudut dalam segitiga ya. Maka nanti akan mudah dalam mencari seperti ini. Nah, kita lanjut nomor 20. Nomor 19 saya harap anak-anak bisa ya, karena ini soal yang mudah dan saya yakin anak-anak pasti bisa. Nomor 20. ABCD adalah persegi panjang ya. Panjang AB itu berapa anak-anak AB? AB-nya itu adalah 30 ya, 30 di sini. A ke B ini 30. Nah, AD itu 18 nih, 18. Makanya itu otomatis 18 ya, karena persegi panjang. Terus EB itu sama dengan DF. EB sama dengan DF yaitu 12. Oh, ini 12, ini 12. Nah, karena AB itu 30 dan EB-nya 12, maka otomatis AE-nya berapa anak-anak? Ya, AE-nya berarti 18. Ini juga 18. Oh, berarti ini 18 dan sana 18. Nah, otomatis ini kan sama dengan jajar genjang ya anak-anak ya. Dalam jajar genjang itu, ini kan yang ditanyakan adalah sudut luas arsiran yang di sini yang diarsir. Maka dia setengahnya, setengah jajar genjang ya, setengah luas jajar genjang. Nah, kita tahu luas setengah jajar genjang itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kenapa setengah? Karena ini dibagi 2 kan. Nah, maka tinggal 1/2 dikali alasnya berapa? Alasnya itu yang di sini. Yang di sini ya. Boleh sini atau yang sini sama saja. Karena dia 18 dikali 18.
Nah ini kan habis tinggal 9. 9 kali 18 berapa anak-anak? 9 kali 18 adalah 9 kali 8 72 nyimen 7. 9 kali 7 162. Otomatis jawabannya yang apa ya? Yang delta. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya, pasti anak-anak bisa. Terus kita lanjut nomor 23 ya, karena yang ini yang saya rasa banyak yang salah ini. Nomor 23. Nih. Titik O adalah pusat dan diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Titik O itu pusat lingkaran ya, pernyataan-pernyataan yang mana itu? Ini ya. Jadi kita bisa menghitung nih, besar sudut AOD itu 110. AOD 110. Nah, kita kan yang diketahui adalah sudut DBC. DBC itu adalah sudut keliling dan DOC ini sudut pusat. Nah, sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Karena 35 maka dikali 2 maka jadi 70, ini 70. Nah, dalam sudut AOC ini kan sudut pelurus nih anak-anak, maka AOD ini besarnya adalah 180 dikurangi 70, yaitu 110. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita dilihat nih nomor 1 ya, besar sudut AOD itu 110. Nah ini bener ya. Nomor 2, jika panjang busur AD44 maka panjang busur CD adalah 22. Ini keliru ya, ini adalah yang dimaksud bukan seperti itu. Nomor 3, perbandingan luas juring COD ya, COD dibanding AOD itu adalah 11 banding 7. COD itu yang di sini, AOD yang di sini. Padahal ini kan besar AOD, maka harusnya di sini lebih besar daripada yang COD, maka ini keliru juga ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Besar sudut COD itu 70, COD 70. Nah, ini benar. Nah, otomatis yang benar adalah 1 dan 4. Mana itu? Yang C. Gimana anak-anak? Mudah ya? Soal mudah. Terus nomor 24. Nomor 24. Nih. Oh ini Pak Ki Hajar Dewantoro ya. Perhatikan gambar di samping. Seorang siswa diberi tugas berprakarya untuk menempelkan foto Ki Hajar Dewantoro pada kertas ABCD ukuran 48 dikali 60. Jadi ini itu 48, ininya 60. Nah, dengan ketentuan lebar karton bagian kanan dan kiri yaitu yang tidak tertutup itu 4 cm pada gambar. Jadi 4 cm itu maksudnya adalah ini dan ini itu 4 cm, makanya di sini 2, ini 2 ya. Karena dan ada kata dan maka dia itu dijumlahkan. Nah, diketahui karton ABCD itu sebangun dengan PHRS. ABCD itu sebangun dengan PHRS. Nah, maka kita bisa menghitung nih panjang PH berapa. Nah, ini ada 48 dikurangi 4, maka ini adalah 44 ya. Jadi panjang PH ini dia 44. Nah, habis itu HR-nya itu berapa? HR-nya itu kita nyari HR itu gimana ya gitu kan. Nah, maka ini kan yang diketahui adalah lebarnya. Nah, karena ini ada kata sebangun, maka kita pakai rumus perbandingan anak-anak. Berarti AD itu dibandingkan dengan HR ya kan, HR. Terus sama dengan AB dengan PH ya, PH ya. Kita masukkan ini nilainya. AD itu berapa sih anak-anak? AD itu adalah 60, maka dia 60 per HR-nya berapa ditanyakan, kita simpulkan HR saja ya, sama dengan AB-nya berapa, 48 per PH. PH-nya itu berapa sih? 44. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menghitung nih HR itu rumusnya gimana. HR rumusnya adalah perkalian dari 44 dikali 60 dibagi dengan 48 ya. Maka nanti HR-nya ketemunya berapa? Ini kalau dicoret-coret ketemunya adalah 55 anak-anak. Nah, HR itu adalah 55. Ini 2 itu maksudnya jarak di sini ya. Nah, kalau HR ini panjangnya di sini adalah 55. Otomatis kita bisa melihat nih pernyataan-pernyataannya yang benar mana gitu ya. Lebar foto PH 44. Oh, ini benar ya. Nomor 1 benar ya kan. Nomor 2, tinggi foto HR 50. Salah, harusnya 55 ya. Tadi sudah dicari nih ya 55. Maka yang nomor 2 ini keliru.
harusnya 55 ya, ini keliru. Hindari yang ada nomor 2-nya anak. Oh, ada nomor 2 nih. Ini keliru. Maka tinggal nomor A atau B, 3 atau 4 ya. Luas foto PHRS 2000. PHR itu maka tinggal dikalikan saja 55 ya, panjangnya dikali 44. Nah, itu kalau diperkalikan berapa ini? 2420. Nah, ini keliru ya. Nah, hindari yang ada 3-nya. Ada 3, oh keliru juga, maka otomatis yang B. Gimana anak? Jadi rumus perbandingan, rumus sebangun itu anak-anak harus bisa ya. Nanti kalau udah bisa, biasanya mudah menghadapi soal seperti ini. Terus kita lanjut yang soal berikutnya, yaitu yang nomor 26 ya. Nomor 26 itu seperti ini anak. Nah, ini ada apa ini? Bandul ya. Ada bandul. Bandul pancing pada gambar di samping terbuat dari besi yang dibentuk oleh kerucut ya. Ini kerucut ya. Dan setengah bola ya. Nah, diketahui tinggi kerucut itu ya, ini berapa tingginya adalah sama dengan tinggi kerucut adalah 3, yaitu jari-jari bola sama dengan tinggi kerucut. Maka di sini tuh 3 ya, di sini 3 dan tinggi kerucutnya itu juga 3. Gitu ya anak-anak ya. Maka diameternya ini berapa? Jadi 6 nanti. Nah, sekarang kita ditanyakan volume bandul pancing itu adalah, maka dia sama dengan volume kerucut ya ditambah volume setengah bola. Kita tahu ya volume kerucut itu rumusnya apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi r kuadrat T ditambah setengah volume bola. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi r kubik. Nah, kita masukkan ini. Nah, maka pi-nya karena tidak diketahui maka pi saja. Sepertiga pi, r-nya berapa anak-anak? R-nya 3. 3 kuadrat sama dengan 9. T-nya 3 ya. 3 ditambah ini kan habis nih, 4 bagi 2 kan 2, maka tinggal 2/3 pi. R-nya berapa? 3 pangkat 3, 27. Nah, habis itu ini habis ya, ini tinggal 3, maka 9 pi ditambah 27 bagi 3 berapa anak? 9. 9 kali 2, 18 pi. Nah, ini kalau dijumlahkan sama dengan berapa? 9 tambah 18, 27 pi. Jadi ketemunya yang B. Mudah ya anak ya. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Terus nomor 27. Nah, ini tentang rotasi ya. Tentang rotasi. Jadi segitiga ABC ya, dengan koordinat seperti ini determinkan terhadap sumbu X. Nah, karena dalam sumbu X itu, maka nanti A-nya ini menjadi ya dia X terus min Y, maka jadi 2, ini ganti min Y, semuanya yang Y ini jadikan min, maka min 6. B-nya berapa? B-nya jadi 6 min 2. Intinya adalah yang Y-nya jadikan negatif semua karena dia determinkan terhadap sumbu X. Terus yang C-nya berapa anak? 10 negatif 8. Nah, habis itu dirotasikan 90 derajat dengan pusat 00 berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, maka nanti itu menjadi ini kan A1 ya. Maka A2-nya itu adalah dia terbalik ya. Jadi min yang negatif yang Y tadi menjadi X tapi di min. Berarti min Y, X ya, jadinya berapa ini anak? Ini kan sama saja dengan min Y X gitu ya. Maka min Y nya jadikan positif nih. Berarti 6 2. Terus yang B aksen double aksen min Y X maka 2 6. Yang C 8 10. Ini rumusnya ya. Jadi ketemunya yang mana nih? A. Oh, berarti otomatis yang C. Baik anak-anak, kita lanjut nomor 29 ya. Rata-rata nilai matematika dari 40 siswa adalah 7. Nah, ini yang perlu kita pegang adalah total nilainya. Misalnya ini sini berapa ya? Misalnya simbolkan dengan X dibagi 40 siswa, yaitu adalah 7. Maka X-nya berapa di sini? Ya, maka dikalikan 280. Nah, terus kemudian 10 siswa mengikuti ulang susulan sehingga nilai rata-rata menjadi 7,4. Maka gimana caranya? Maka 280 tadi ya ditambahkan dengan 10 siswa. 10 siswa itu nilainya kita belum tahu ya, maka kita tuliskan 10 siswa saja. Dibagi berarti dibagi berapa anak? 40 tambah 10 yaitu 50.
Nah, rata-ratanya adalah 7,4. Nah, ini tuh bisa kita tulis ya. Jadi 280 tambah 10 siswa itu nilainya berapa ini? Dikalikan 7,4 kali 50 yaitu adalah berapa? 370. Nah, setelah itu kita cari nih 10 siswa. Berarti 10 siswa itu nilainya berapa anak? 90 ya. 370 dikurangi 280 yaitu 90. Nah, maka yang ditanyakan adalah nilai rata-rata 10 siswa, maka 90 dibagi 10 yaitu adalah 9. Otomatis jawabannya yang C. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi ini ya yang bisa saya sampaikan ya anak-anak. Semoga ini bermanfaat. Teruslah belajar meskipun tinggal beberapa hari lagi. Semoga dengan ikhtiar yang maksimal menghasilkan hasil yang baik, yang memuaskan gitu ya. Dan semoga besok diberi kelancaran dan kemudahan. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.